Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Baik. Kesempatan hari ini kita akan banyak berdiskusi. Kemudian juga mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya, adik-adik semua. Ini DPIB 2 ya, kelas 11. Kelas 11. Pertama, perlu kita sampaikan ini bahwa suatu hal yang istimewa, gitu ya, bahwa Anda sudah memilih program studi DPIB. Ya, kenapa saya katakan istimewa? Mungkin ini salah satu prodi yang paling luas cakupannya, ya. Kenapa saya sampaikan paling luas? Karena sinonim ataupun kependekan dari DPIB sendiri. DPIB itu apa? Desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, di ujung kata ada kata bangunan. Apa bangunan itu? Kayak gimana? Nah, gedung. Nah, rumah. Nah, sekarang saya mau luruskan. Yang namanya bangunan itu, ya, adalah suatu konstruksi, ya, atau bidang sebangun 3 dimensi yang dikerjakan oleh manusia untuk memberikan nilai manfaat atau untuk maksud dan tujuan tertentu. Ya. Jadi kalau lihat definisinya itu, belum tentu bangunan itu harus gedung. Ya. Jadi bangunan itu bisa dalam bentuk jembatan, ya, kan? Bisa dalam bentuk gedung pencakar langit atau gedung atau rumah yang sifatnya hunian, yang sifatnya perkantoran, yang sifatnya rumah ibadah, yang sifatnya sekolah, seni budaya, gitu kan? Candi bangunan bukan? Bangunan, gitu kan? Pendopo, gazebo, itu bangunan, gitu ya, sangat luas. Bendungan, bangunan. Iya. Jadi kalau kita berbicara bangunan itu tidak semata-mata rumah, tidak semata-mata gedung, ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda dapat kesempatan membuat pemodelan, ya, dari suatu bangunan yang di luar di luar dari gedung dan rumah, jangan katakan saya nggak mempelajari ini Pak dulu. Enggak, salah. Kitanya yang nggak belajar, ya, di luar gedung dan rumah, gitu ya. Nah, jadi itu satu. Nah, sekarang mari kita ini diskusi. Saya mau diskusi dulu lah, gampang nanti kalau paparannya. Ini ada DPIB. Nah, kita tadi baru diskusi ininya. Nah, ini habis. Belakang kelihatan ya? Tulisan saya kurang besar. Desain pemodelan informasi ya. Ada aspek desainnya, ada aspek pemodelannya, ada sisi informasinya, ujung-ujungnya ke sini. Ya. Nah, sekarang kita bagi bentuk-bentuk bangunan. Ingat, bentuk atau jenis bangunan itu saya tidak katakan harus gedung, harus rumah. Itu bagian. Ya, ingat.
Maka boleh di sini gedung atau boleh rumah ya. Atau rumah. Kemudian kalau ini saya bagi, ini ada jembatan. Ya. Ini kalau saya lagi ada bendungan. Ini kalau saya udah gedung, jembatan, bendungan, satu lagi boleh misalkan jalan boleh. Boleh. Tadi ada siapa yang nyebut bandara? Oh, bagus. Kalau bandara itu adalah setara dengan pelabuhan, ya. Bandara, stasiun, terminal. Nah, ini dikaitkan ini. Ini jenis atau ini fungsi. Nah, tadi kalau isi tadi fungsinya transportasi, keluar lagi anaknya. Siapa namanya? Namanya? Kata ada bandara. Nah. Bisa tadi apa? Pelabuhan. Terminal. Stasiun. Kita Jawa Barat punyanya yang mana? Stasiun mana? Bandung ada. Terminal? Terminal mana? Ya. Pelabuhan mana? Di Pelabuhan Ratu. Itu nama pantainya ya. Tapi ada juga pelabuhan itu di Subang, Kerawang ya. Bandara banyak ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk di fungsi. Kayak sini kan ada juga. Kalau apakah fungsinya tadi sebagai pemukiman, itu kan? Nah, pemukiman ini di sini hunian ya. Nah, kemudian bisa juga tadi ini sebagai sosial budaya. Nah, sekarang kayak ini kita sekarang berada di bangunan untuk fungsi sosial budaya, yaitu apa? Sekolah, ya kan? Nah, dengan masing-masing fungsi-fungsi ini akan memberikan pendekatan yang berbeda pada desainnya, betul? Beda kan desain sekolah sama desain rumah? Beda, gitu kan? Nah, Anda bakal harus bisa mengidentifikasi fungsinya dulu untuk apa, ya. Baru setelah itu Anda desainkan, ya. Nah, desain itu buat dulu beberapa pemodelan. Pak, cocok nggak ini? Oh, ini rubah. Pak, ini cocok nggak? Rubah, gitu kan? Nah, jadi kalau di dalam fasenya seperti itu, jadi kita sampai ke sini. Kok ini juga ada di ini, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Luas ya. Jadi saya katakan Anda itu beruntung ya. Kalau kita berbicara DPIB gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang setelah kita menetapkan fungsi dan dari sisi desainnya, juga ada sisi pemodelannya. Pemodelan ini dalam kalau skala kecil ya adalah bentuk-bentuk desain yang coba kita buat bisa dalam beberapa opsi. Jadi desain ini lebih luas. Kalau dimodelkan ini sudah lebih mengarah pada ini. Kalau di pemukiman ya, saya taruh di sini pemukiman.
Ya. Kan kita sudah menjadi beberapa model rumah, ya. Apakah apartemen, ya, gitu. Kalau apartemen mau dibagi-bagi apa lagi? Ada yang studio, ya. Ada 2 bedroom, 3 bedroom, ya. Kalau rumah mau 21, berapa lagi? 36, mau 54, nah gitu ya, gitu. Atau mungkin mau buat apa lagi? Asrama, macam-macam, ya, seperti ini. Nah, jadi pemodelan ini berangkat dari paling ujung, ya. Jadi kalau Anda datang gitu kan ke pameran perumahan, Anda kan sering melihat brosur. Nah, brosur. Saya paling senang dulu lagi muda, sama ya seperti Anda juga ngegambar. Nah, dulu lagi AutoCAD itu kan udah dari dulu ya. Cuma sekarang udah berumur, udah jarang ngegambar. Ya, nyuruh paling sekarang ya. Gitu ya, tolong gambarin. Cuma dulu saya drafter. Ya. Karena kesibukan sudah tidak lagi menggambar. Nah, hanya dalam hal ini fase kita sebagai drafter itu sudah saya lewati. Kita lewati dengan memahami ini. Apalagi di sini. Kita rata-rata dari sekolah itu dari rumah dulu. Nah, ini nih. Ya. Rata-rata. Jadi kalau Anda sekarang diajarkan pemodelannya untuk rumah, bangunan-bangunan, gedung, wajar. Karena selalu berangkatnya dari sini. Pekerjaanlah yang akan mengantarkan Anda nanti ke sini. Ya. Pekerjaanlah yang akan nanti Anda mengantarkannya ke sini. Ya. Tiba-tiba nanti Anda diterima bekerja di perusahaan kontraktor atau di pekerjaan konsultan. Kebetulan dia spesialisnya bendungan. Bye-bye itu perumahan. Anda fokus saja belajar, baru memfokuskan diri pada bendungan. Ya. Hanya artinya dengan kita memahami pemodelan-pemodelan pada aspek perumahan sudah bisa menjadi bekal. Oke? Maka tolong ditekuni itu, ya. Jangan setengah-setengah. Ya, pemahaman menggambar dengan AutoCAD atau Anda mau memperkaya diri, SketchUp misalkan, boleh, silakan. Sekarang kan anak-anak sekarang lebih jago ke aplikasinya daripada sketch biasa di kertas. Ya kan? Kalau saya di kertas kayaknya bikin garis itu ragu-ragu, harus ada penggaris, gitu. Enggak. Ya, coba kalau disuruh pakai laptopnya, pada jago, pada bisa, ya. Tapi kalau disuruh kertas, takut. Ya, karena takut nggak lurus harus wajib pakai penggaris. Kalau nggak pakai penggaris kayaknya salah gitu ya. Padahal nggak gitu. Yang namanya sketch itu nggak masalah. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ketika kita tadi aspek desain ini sudah mengantar kita pada apa yang akan kita buat, kemudian pemodelannya sesuai tujuan akhirnya yang mau kita buat, ya. Nah, sekarang di informasi yang terakhir. Informasi apa terkait, misalkan kalau saya gini ya, desain, oke, rumah. Pemodelannya untuk tipe 36. Ya. Informasinya terkait dengan spesifikasi. Gitu ya. Fondasinya mau pakai apa?
rumahnya? Sebut. Mau pakai pondasi apa? Pondasi batu karang. Boleh. Pakai apa atapnya? Wah, nggak nanya pondasi, atapnya mau pakai apa? Pakai genteng. Genteng. Rangka atapnya pakai apa? Kuda-kudanya mau pakai apa? Ayo apa? Hah? Kayu. Kayu. Plafonnya mau pakai apa? Penutup plafonnya. Pakai kayu. Kayu buat triplek gitu ya? Iya. Nah, boleh. Penutup lantainya mau pakai apa? Granit. Granit. Oh, ya, ulah granit. Kusennya mau pakai apa? Kusen. Ya. Pintu. Hah? Pintu kayu. Oh, pakai kayu. Ya. Oke. Terus sekarang pertanyaan lainnya. Pintunya mau pakai apa itu? Daun pintunya. Mau pakai bahan apa? Hah? Kayu. Kayu. Kayu boleh. Balik lagi ke sini. Pondasinya mau pakai apa? Hah? Hah? Beton. Hah? Beton. Pondasi beton. Oh, bahannya itu ya. Sebutnya mungkin kita cakar ayam. Oh, iya. Nah, itu. Mau pakai apa pondasinya? Ya. Bangunan rumah ini, mana yang disebut sebagai struktur atas? Atap. Nyebutnya jangan atap aja, mesti jelas. Rangka atap. Ya. Kalau atap aja umum. Itu. Sementara di dalam atap itu ada rangka atap, ada penutup atap. Oke, Oke, saya tulis. Apalagi? Dinding itu bagian dari struktur bukan? Memikul beban tidak? Tidak. Dinding itu kalau bisa pasangan bata merah, boleh kayu tidak? Dinding kayu? Boleh. Ya. Coba dindingnya pakai triplek boleh? Boleh. Seng? Boleh. Boleh. Nah, jadi dinding itu bukan komponen struktur. Nah, sekarang apa lagi? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Apa tadi Pak Suan? Slup, boleh. Apa lagi? Ini apa ini? Bukan plafon, pelat. Jadi pelat, kalau di sini mungkin kita nyebut dari sini ya. Ini pelat atap. Ya. Kalau saya berdiri di lantai 2 ke bawah, pelat lantai. Tapi kalau kita sekarang di sini lihat ke atas, ini pelat atap. Jadi kenapa disebut pelat? Karena dia dari beton. Ya. Jadi ini pelat, kita sebut aja pelat beton lah. Mau di bawah, mau di atas ya. Apalagi? Tangga. Ya. Tangga itu komponen struktur. Ya, karena dia dipakai Anda hilir mudik naik ke atas, gitu ya. Dia bisa memikul beban, ya. Nah, oke. Sekarang kita buka satu-satu. Rangka atap, kaitkan dengan informasinya. Apa yang mau Anda pakai? Yang Anda ketahui bahan rangka atap. Kayu, baja, baja ringan, apalagi? Udah itu aja. Ya nggak apa-apa. Nah, Anda sebut sini kan. Jadi dari sisi ini perhatikan ya, karena di antara kita juga kadang-kadang nggak terlalu peduli. Bisa baja, bisa kayu, bisa baja ringan, bisa juga beton. Iya, ya, beton. Dibuat persis kayak kayu, dicor, atau bikisting. Itu juga sama. Tapi jarang Anda lihat ya, nggak apa-apa.
Nah, ini bisa juga beton. Ini baru sisi rangka. Sekarang ke kolom, balok, sloop, plat beton, tangga. Bahannya paling banyak apa? Saya nyebutnya apa ya? Bahan. Kalau itu komponen bahan, mungkin Anda lebih baik jawabnya bahan konstruksinya kita sebut sebagai satu, beton, ya. Kedua apa? Baja. Nah ini kan. Nah ini. Yang sebelah. Nah ini adalah kita isi beton. Bisa juga beton dan baja itu dikompositkan. Di dalamnya adalah baja, ya. Ini baja ya. Dikasih selimut. Nah, bisa. Jadi di sini kita bisa sebut ini struktur ya. Bahannya itu bisa dalam bentuk beton, baja, kayu boleh nggak? Hah? Boleh ya. Kalau Anda jalan-jalan ke Kalimantan, bangunan 2 lantai itu masih pakai kayu ada banyak. Ya, pakai kayu. Ya, strukturnya itu. Jadi tapi kayu Kalimantan bagus-bagus. Ya, tidak seperti yang di sini. Katakan ini kayu. Sekarang sesuai struktur, kita masuk struktur bawah. Apa yang struktur bawah kira-kira? Fondasi. Fondasi. Tadi struktur sebenarnya bisa masuk di sini ya. Sorry, kelewatan. Oh udah itu. Lupa. Siapa yang jadi ngomong struktur? Oke, fondasi apa aja? Fondasi apa? Yang Anda tahu? Batu kali, cakar ayam, apalagi? Yang pancang. Terus bor pile. Terus paku bumi itu yang pancang, ya benar. Ya benar, ya dua nana benar. Paku bumi itu adalah yang pancang. Pertanyaan saya sekarang, coba. Ini kita buka wawasan, jangan ragu-ragu. Kenapa di satu tempat pakai batu kali, pakai cakar ayam, pakai paku bumi, pakai bor pile? Kenapa sih semuanya nggak batu kali aja gitu? Nah, satu apa? Tanah. Terus? Bangunannya kenapa? Beban ya. Cocok. Kondisi tanah, beban. Udah itu. Jawaban yang paling tepat itu sudah. Ya. Jadi kenapa kita dua faktor gitu ya. Anda pernah lihat orang lagi ngebor tanah untuk sondir gitu, ya, dibor gitu kan. Bahwa itu artinya mereka itu sedang mencari pada kedalaman berapa lapisan tanah keras itu berada. Gitu kan? Itu. Kalau ternyata lapisan tanah keras itu ada pada kedalaman 6 meter, ya. Maksud lapisan tanah keras itu untuk beban apa dulu? Apakah untuk rumah tinggal harus 6 meter? Kan enggak juga. Artinya kita tidak hanya melihat lapisan tanah kerasnya. Nah ini ya, misalkan ini struktur lapisan tanah. Semakin dalam, semakin keras. Teorinya seperti itu. Ya. Nah, tetap untuk beberapa bangunan tertentu, ya, cukup sampai di sini saja. Gitu kan? Ada bangunan-bangunan tertentu, bangunan 3 lantai misalkan, tapi dia memerlukan sampai di sini. Nah, gitu. Nah, ada bangunan-bangunan tertentu ternyata, ya, dia itu di samping atas juga ada basement. Pernah kan jalan-jalan ke bangunan yang ada basement?
Basementnya itu bukan 1 lantai, 2 lantai lagi. Anda parkir motor di basement 2. Ya. Ini B1, ini B2, ini B1. Ya. Yang dibutuhkan akhirnya apa? Tiang panjang. Di sini ada pelcap, ya kepala tiang pelcap itu ya. Nah, tuh. Nah, ujung-ujung ini ya adalah lapisan tanah keras. Ya, untuk beban ini, ya. Jadi yang tadi Anda sampaikan itu benar, ya. Pertama kita bicara tanahnya dalam pengertian tanah itu catat ya. Daya dukung tanahnya yang paling optimal. Kurang lebih tipe kecil lah, misalkan 36. Nah, di sini yang akan Anda lebih pertajam ketika Anda berdiskusi ataupun mendapatkan konfirmasi dengan pihak pelanggan, ya, membuat desain, ya, pemodelan berdasarkan informasi pelanggan. Yang Anda catat, yang perlu Anda catat ini adalah, ini ada rumah. Oke. Nah, itulah. Jadi saya anggap Anda mewakili pelanggan. Ini contoh aja ya. Coba Anda tetapkan pada sisi komponen arsitektur, ini misal, tetapkan oleh Anda sendiri. Ya. Nah, ini ya, taruhlah gentingnya. Ya. Nah, ini gentingnya apa? Rangkanya pakai apa? Ya. Kemudian di sini ada plafon, ya. Ada plafon. Ini sama juga. Penutup plafonnya apa? Kemudian rangka plafonnya apa? Dindingnya pakai apa? Bahannya ya. Pakai bata atau apa? Anda tetapkan sendiri. Kemudian di sini ada jendela. Kusennya pakai apa? Misalkan ada bahan aluminium, ada kayu, ya. Pintunya juga sama. Pemahaman Anda terkait dengan informasi material bangunan. Coba masing-masing. Di buku aja boleh, di kertas boleh, nanti kasih nama. Jadi jelas kan itu si titik kita, si garis itu ke mana, ke garis mana. Nah, bisa. Kalau ini genteng keramik boleh, gitu kan. Plafon, triplek, kusen kayu, itu. Ya, jadi ulah asa-asa ya. Oke, kita akan sambung lagi minggu depan, ya. Nanti harinya nanti akan ditentukan lebih lanjut oleh Pak Asa. Terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sefi Unarsila, bisa dipanggil Rahma. Saya dari kelas 11 DPIP 2 dari Sekolah SMKN 5 Bandung. Materi apa aja sih yang diterangkan sama si Bapak itu? Oke, jadi kemarin penorma itu pertama-tama menjelaskan terkait dengan DPIB. Jadi DPIB itu apa aja sih? Nah, DPIB itu singkatan dari Desain, Permodelan, dan Informasi Bangunan. Nah, si bapaknya itu menerangkan dengan secara rinci desainnya itu kita tuh mendesain apa, entah itu bangunan, jalan, terus permodelan. Nah, dari desain barusan kita tuh ingin membentuk desain itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital kah, atau manual, atau dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, informasi. Informasinya itu bisa berupa tentang sanitasi, tentang luas bangunan, tentang ukuran, apapun itu. Kemudian yang terakhir ada B, bangunan.
Nah, bangunan itu tuh bisa mencakup banyak hal, jadi bukan secara bangunan tuh rumah aja, enggak, bukan. Bapaknya juga menerangkan kalau misalnya bangunan itu tuh bisa berupa bangunan rumah, kemudian jalan, jembatan, tempat ibadah, stasiun, tempat transportasi, apapun itu berbentuk bangunan yang bisa dipakai untuk umum. Nah, itu merupakan suatu bangunan. Tuh, itu yang pertama. Kemudian Bapak juga menerangkan apa aja sih di dalam bangunan itu, khususnya rumah. Kemarin menjelaskannya, di rumah itu ada bagian-bagian apa aja. Yang pertama itu ada bagian atas, itu ada rangka atap, kemudian dinding dan segala macam. Kemudian di bawahnya itu ada rangka bawah, dijelaskan juga itu rangka bawah itu ada apa aja. Entah itu ada pondasi, plat lantai, apapun itu yang tentang rangka bawah gitu. Kesannya sahabat diajari sama si bapak gimana? Oke, kesannya sih untuk pertama kali ya perkenalan dulu nih ya sama bapaknya. Jujur di situ tuh menurut saya pribadi saya lumayan ngantuk ya, karena emang udah jam setelah makan siang juga. Itu pendapat pribadi ya awalnya. Tapi setelah bapaknya itu menerangkan secara rinci, terus nerangin apa sih gini gitu, menjelaskan banyak sekali materi, dan juga kita tuh disuruh mencoba menentukan apa aja bahan-bahan yang kita perlukan untuk suatu rumah gitu. Kita diminta untuk menggambar sebuah sketsa kasar, itu rumah, kayak ada rangka atapnya, kita mau pilih pakai bahan apa, plafonnya mau pakai bahan apa. Nah, di situ tuh benar-benar seru. Jadi kita tuh bisa mengeksplor apa aja sih yang kita inginin untuk bisa dibilang yang mungkin maybe rumah impian gitu ya. Nah, di situ tuh kita mengeksplorasi sendiri, walaupun gak benar-benar sendiri, itu tuh kita masih dibimbing oleh penerbang. Jadi kalau misalnya saya kemarin bertanya, Bapak ini sudah betul atau belum? Nah, dijelaskan lagi sama Bapak, oh yang ini tuh kamu gambarnya kayak gini tapi keterangannya itu kurang tepat. Jadi dikasih tahu di situ, oh berarti situ aku mendapat pengetahuan baru gitu. Jadi kesannya kemarin emang awalnya tuh kayak ngantuk, ngapain sih, capek gitu kan. Tapi setelah mulai pembelajaran, setelah mendalami hal yang akan topik yang akan diterangkan itu tuh benar-benar wah, pengalaman baru nih gitu. Kayak hal yang belum didapat itu selama saya kelas 10 gitu. Kan kalau kelas 10 itu kayak pembelajarannya cuma dikasih materi nih, kita ngeliat PowerPoint, kita ngebaca itu, terus pertanyaan jawab udah selesai. Sedangkan dengan panorama kemarin kayak bapaknya tuh menjelaskan kayak gini, dan kita tuh harus langsung mencoba. Jadi kita udah tahu nih, kayak gini tuh yang benernya kayak gini gitu. Jadi kita langsung mencoba itu. Kita nggak cuma tahu teori, tapi juga tahu harusnya bagaimana gitu. Jadi benar-benar seru sih kemarin, nggak bikin ngantuk juga ternyata ya. Terus di situ kita tuh dibagi kelompok juga kan. Satu kelompoknya itu 6 orang. Pembagian kelompoknya itu emang udah ada dari kemarin-kemarin, jadi kita langsung membentuk ke kelompoknya masing-masing. Nah, di situ tuh kita diminta untuk berdiskusi. Nah, diskusinya apa? Jadi tiap kelompok itu kita diminta untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Pertama, dari kelompok pertama misalnya itu kita mencari rangka atap, itu kayak gimana bahannya, itu gimana spesifikasinya. Kalau kelompok saya sendiri, yaitu dari kelompok 5, kita diminta untuk mencari tentang struktur bawah, yaitu plat lantai. Nah, ternyata pas kita saya berdiskusi dengan kelompok, jadi kita tuh langsung tahu, ternyata lantai itu bukan cuma keramik doang, lantai itu ternyata bukan cuma ditempel doang, ternyata enggak. Ternyata lantai itu banyak banget jenis-jenisnya, antara itu spesifikasi dari ukuran, model, apapun itu, dan itu tuh membuat kita jadi punya pengetahuan baru gitu. Benar-benar seru sih kemarin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.